menitipkan putri pada pria manapun. Tapi ketika ia dititipkan kepadamu oleh Allah dan kedua orang tuanya, maka mohon jaga ia dengan baik. Jika memang kau temukan kekurangan pada dirinya, itulah sebabnya yang dipasangkan pada dirimu, karena hanya pada bulan memiliki kelebihan yang dapat menutupinya. Putri, jika kelak dalam rumah tangga ada yang kurang disenangi, sabar, jangan marah, tutupi itu, taati suamimu, dan perhatikan janji Allah dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ini diambil dari Instagramnya Putri Khairlina, dan inilah momentum sangat sakral di mana Kang Deddy Mulyadi memberikan ujangan arahan kepada Aula Maulana Akbar yang sudah menjadi sah suami dari Putri Khairlina, dan Putri Khairlina secara sah menjadi istrinya Aula. Dan ini adalah pembekalan arahan, dan ini kedua orang tua dari Putri Khairlina, dan ini adalah kondisi di saat akad dan resepsi dari anaknya Pak Deddy Mulyadi, dan dihadiri oleh Menteri Agama, dan kondisi ini sangat sakral sekali. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja. Jangan lihat utuh dari negara, bukan hanya Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Kembali lagi ke tempatnya. Kita mulai. Cukup. Mulai tenang. Besok saya lihat. Di blog. Sederhana sih kalau saya, yang namanya kekurangan itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak berkembang. ya. Bahkan, mohon maaf ya, banyak memang orang-orang yang dilahirkan secara normal, secara memang memiliki fisik yang lengkap, akan tetapi sudah tidak berkembang. Nah, maka dari itu bagaimana kita bisa memotivasi diri kita supaya memang kita bisa terus berkembang. Banyak, karena apa? Di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, Aula diberikan ujangan oleh Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, untuk menguatkan tujuan dari apa itu sebuah pernikahan. Ini saya hari ini bertemu nih, bukan dengan anggota DPRD provinsi, tapi dengan calon pengantin. Ini pertama kali saya mau nikahin anak laki-laki. Nah, kau kan? Nah, Maula Akbar nih. Ini udah serius, udah siap jadi ayah belum nih? Serius, benar. Kalau nggak serius nggak bakal nyebar undangan. Waduh, tapi kan nikahan itu tantangannya banyak. Betul. Sudah dipertimbangkan nggak? Sudah. Dengan berbagai konsekuensi dan resiko. Sudah. Jadi bulat hatinya. Bulat. Benar. Waduh, nih bulat katanya. Saya mah gepeng terus mau nikah. Nah, kemudian kan AA kan sudah tahu menikah dengan Teh Putri. Terus kemudian usia beda. AA berapa AA? Apa? AA berapa umurnya? AA 25. Bukan enggak? Nah, belum ya? Belum, November. 25 kurang 3 bulan. Siap. Kan Agustus, September, Oktober. 26 kurang 3 bulan. Teh Putri umurnya di atas 6 tahun. jadi berapa Teh Putri umurnya? Berarti 31. Plus sudah punya 3 jagoan. Yang pertama namanya siapa? Arjuna. Yang kedua? Nabila. Yang ketiga? Aceh. Ya, ini yang temennya Nihiang nih, Ya, CS-nya. Tiga-tiganya adalah anak Maula Akbar. Siap. Bukan anak Maula Akbar. Siap. Nih, udah siap nih. Nikah langsung punya 3 anak. Siap.
Siap nggak? Siap. Sayang sama mereka? Sayang Banget. banget. Waduh, banget. Jadi sayang sama mamanya, harus sayang sama Anak-anak. dan harus bertanggung jawab terhadap 3 anak itu. Itu anak AA. Betul. Harus jadi laki-laki. Betul. Cukup gajinya nggak? Cukup. Waduh, bener nih. Insya Allah. Oh, insya Allah. Jadi nih akadnya mau kapan nih akad? Akadnya tanggal 16 Hari, hari Rabu jam, jam 1 siang di mana? di Garut. Garutnya di mana? Garutnya di Pendopo, Pendopo tuh milik siapa? milik pemerintahan Kabupaten. Garut. Berarti aset negara. Betul. Ini aset negara nggak boleh digunain untuk kepentingan pribadi. Betul. Jadi caranya gimana? Caranya memang alun-alun Pendopo Garut beserta alun-alun itu apabila dipergunakan oleh warga itu bisa dan digratiskan. Ada ketentuannya. Ada. Jadi kalau warga mau pakai alun-alun Iya betul. dan pakai pendopo Betul. untuk kawinan, Betul. boleh. Boleh. Dan gratis. Boleh gratis. Kan bukan warga, anggota DPRD provinsi anaknya Deddy Mulyadi. Iya. Jangan gratis. Sudah bagaimana maksudnya? Sudah diberesin oleh tim untuk kita menyewa profesional. Oh. Dikarenakan kan menimbang kebersihan dan ketertiban. Nih, pakai listrik, Betul. pakai air, Betul. tukang sapu. Betul. Listrik bayar negara, air dalam negara, tukang sapunya dibayar negara. Tiga-tiganya harus diganti. Yang ini kebersihannya saja. Karena listrik menggunakan sendiri. Listriknya gimana? Listriknya kita ada menyiapkan genset 4. Genset. Siap. 4. Tidak pakai listrik Pemda. Tapi kita nyumbang nggak apa-apa sama Pemda listriknya. Siap. Itu semua sudah. Sudah. Jadi walaupun memang dipandangnya sebagai kebersihan, tapi kita bayarnya all in semua. All in. Siap. Jadi pendoponya dibayar kebersihannya, Betul. listriknya dibayarin, Betul. tempatnya dihitung disewa. Betul. Berapa bayar? Kemarin tuh sama WO langsung diurusnya. Berapa? Kemarin tuh sebentar. Harus dicek dulu. Ini abad transparansi. Yang gini-gini penting. Nggak boleh gratis Om ya. Betul Pak. Nggak boleh pakai fasilitas negara gratis. Kita kasih contoh yang baik. Sebagaimana ini. Halo Mbak, sewa pendopo totalnya berapa Mbak? Sewa yang pendopo itu totalnya berapa? Iya. Oke, sip. Thank you Mbak. Siap. Oke. 20 juta. Udah bayar kan? Sudah. Jadi Halo sahabat online, wilujeng pagi, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi, sampurasun wargi Jawa Barat. Kembali lagi di Buka Suara, Buka Suara bareng Anto. Dan kali ini kita akan membahas tentang opini ataupun agenda yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi. Dan kali ini hal yang paling menarik dan yang lagi hangat dan lagi diperbincangkan dan lagi ramai-ramai di satu titik Kota Garut. Ada apa di Kota Garut? Ya, tadi teman-teman online sudah lihat ya bagaimana akad nikahnya dari sang putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Wakil Bupati Garut Putri Karlina Maulana Akbar, dipanggilnya Aula ya. Sebelumnya selamat untuk pernikahannya Aula dan Putri Karlina. Semoga langgeng, sakinah mawaddah warohmah. Semoga dalam pernikahannya diberkahi dan diridhoi, segera dapat momongan. Dan tentunya pesta rakyat yang terjadi di Kota Garut merupakan pesta rakyat yang pernikahan dari anak pemimpin dan pemimpin Jawa Barat dan warga Garut adalah kebahagiaan tersendiri untuk di Pendopo Garut ya. Dan tadi sudah lihat transparansi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yang menginstruksikan, mengarahkan kepada anaknya untuk tidak menggunakan fasilitas negara. Jadi gunakanlah secara profesional dan menunjukkan bahwa ini teladan contoh yang harus diikuti oleh pemangku kepentingan atau pejabat-pejabat lainnya untuk tidak semerta-merta karena kita memiliki kekuasaan, jabatan, tetapi hal-hal tersebut disalahgunakan. Dan ini patut dicontoh dan sisi transparansi yang dilakukan oleh
kedua belah pihak, baik itu dari ayahnya sebagai Gubernur Jawa Barat dan Aula Maulana Akbar yang selaku anggota Dewan, dan Wakil Gubernur sang istrinya Putri Khalina yang sebagai Wakil Bupati Garut. Untuk dari akadnya sudah terjadi ya, berarti sekarang sudah sah, dan video ini diunggah berarti sudah sah Maulana Akbar dengan Putri Khalina sebagai sepasang suami istri dan sudah memulai menjalankan hidup berumah tangga. Dan tentunya saya sempat 2 kali bertemu dengan Aula dan dengan Putri Khalina saat masa kampanye debat Pilgub di Bandung dan di Bogor. Dan tadi saya tunjukkan cuplikannya ya, saat bersama Aula dan Putri Khalinanya. Tentunya suatu kebanggaan, suatu kehormatan bagi saya, selain bisa bertemu dengan Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing ya, Bapak kita Jawa Barat, tentunya dengan anaknya, respect kepada semuanya dan salut. Dan opini kali ini yang mau dibahas adalah tentang sosok seorang Aula atau Maula Akbar. Mungkin ini beropini saya, seorang dari penyandang disabilitas, melihat sosok Putri Khalina dilihat dari sosok keibuan, dan rasanya Aula butuh sosok pendamping yang lebih dewasa, yang lebih bisa mengayomi dan bahkan seperti ingin mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Karena biasanya kita mencari pasangan itu mencari sosok seperti orang tuanya. Nah, kita ketahui bahwa Kang Deddy Mulyadi itu menikah dengan ibunya Aula itu, dan saat melahirkan ibunya meninggal. Jadi Aula itu tidak merasakan bentuk kasih sayang dari ibunya. Mungkin dari sisi psikologisnya atau mungkin seperti itu ya, tapi ini secara opini saya. Apapun keputusan dari Aula dan Putri Khalina sekarang sudah menjadi sepasang suami istri, dan walaupun Putri Khalina sempat gagal dalam pernikahan sebelumnya dan memiliki 3 orang anak jagoan kecilnya, itu tidak meruntuhkan semangat dari kecintaannya Aula kepada Putri Khalina, menunjukkan bahwa selain perbedaan usia dan perbedaan status, ini adalah suatu keputusan yang harus karena itu adalah keputusan dari kedua belah pihak. Sampai sini dulu opini disabilitas dari seorang penyandang disabilitas di channelnya Buka Suara, dan mohon bantuannya untuk di like, comment, dan share kalau kamu suka dengan channel ini. Nanti kita kunjungin aja tiket acara selalu pelantikan ya. Teman-teman disabilitas terus memiliki semangat seiring dengan kebijakan pemimpin baru di 2025 di Provinsi Jawa Barat. Kaum disabilitas akan mendapat perhatian yang sama agar memiliki kesetaraan untuk hidup bebas, hidup merdeka, dan hidup sejahtera, serta mendapat pendapatan, penghasilan, dan pekerjaan yang layak demi kemanusiaan dan keadilan yang utuh dari negara. Bukan hanya kesempatan pendidikan, tetapi kesempatan bekerja, hidup layak, dan hidup sejahtera di tanah Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat. Insya Allah kita ke depan akan bersinergi membangun Jawa Barat yang istimewa. Nanti ke depan kita akan berkolaborasi untuk menuju Jawa Barat istimewa. Terima kasih.